Lalu Ustaz, pertanyaan lagi Ustaz, apakah dalam kita berzikir di sana Ustaz, terjadilah proses perjalanan batin gitu Ustaz. Apakah iblis bisa masuk dalam zikir kita itu atau tidak bisa Ustaz? Iya, semakin kuat zikirnya, ya semakin kuat pula namanya iblis yang menggoda. Lihat namanya Abdul Qadir Al-Jailani, seorang wali kutub pada masanya. Pada saat beliau berzikir, ya, untuk melakukan namanya takarub ilallah, pada saat itu muncullah cahaya besar di hadapannya, ya. Setelah itu muncullah kalam di situ. Wahai Abdul Qadir Jalani, aku ni Rabbmu. Aku ni Tuhanmu. Ya. Bagi dirimu bolehlah kamu tak solat lagi. Hal-hal yang aku larang selama ini bagi dirimu aku bebaskan. Ya. Ketika itulah si Abdul Qadir Jalani tadi itu menilik dia ke dalam diri. Ya. Ketika dia menilikkan diri, mengoreksi diri, aku ini bukan nabi, aku bukan rasul. Tapi kenapa ada perintah Tuhan yang melebihi daripada Nabi dan Rasul? Nabi dan Rasul tidak ada perintah seperti itu. Ya, bahkan Nabi disuruh untuk mengajarkan umatnya untuk sholat, untuk mengambil perintah sholat. Nah, saya sebagai umatnya, bukan Nabi dan bukan Rasul, boleh pula meninggalkan sholat. Nah, ini tak benar ini petunjuk ini. Ini bukan datang daripada Allah nih, ini iblis ini. Ketika itulah dia sucikan di dalam dirinya ini bermohon kepada Allah, ya Allah lindungi aku ya Allah. Pada saat dia mengatakan ya Allah lindungi aku ya Allah, ketika itulah dia mengucapkan subhanallah. Disucikannya apa yang terlihat di depannya. Ketika dibacanya subhanallah 3 kali, maka cahaya hilang, suara pun lenyap seketika itu. Tak lama setelah itu muncul lagi cahaya tadi. Berbarengan dengan kalam suara. Lalu ngomong lagi, wahai Abdul Qadir Jalani, kamu benar, aku ini adalah bukan Tuhanmu, aku adalah iblis. Ya, selama ini para wali mudah aku tipu, tapi engkau sulit aku untuk menipu engkau. Kenapa? Karena Abdul Qadir Jalani itu dia menyempurnakan namanya syariat yang bertorikat, torikat yang berhakikat, hakikat yang bermakrifat tadi itu. Sebab ketika dia telah menyempurnakan namanya syariat tadi, yang namanya perintah Tuhan kepada dirinya, tentu tidak akan menabrak rambu-rambu syariat. Yang haram lalu dihalalkan, yang halal lalu diharamkan. Tentu tidak seperti itu. Jadi bertolak dia dengan hukum syarak di situ, hukum agama. Nah, di situlah dia bisa memahami ini bukan petunjuk datang daripada Allah. Ini adalah namanya iblis dan setan tadi itu. Makanya di dalam melakukan perjalanan-perjalanan zikir, situ banyak namanya godaan tadi itu. Jadi itulah yang Ustadz maksud, butuhnya kita seorang pembimbing. Lihat aja lah Nabi. Nabi aja bermi'raj menemui Tuhannya siapa? Mursyidnya di situ. Mursyidnya adalah malaikat, yang Jibril. Makanya ketika beliau itu melakukan proses mi'raj, beliau dibuntuti namanya oleh jin ifrit. Kalau tidak ada pembimbing, tentu Nabi itu risih dia. Tentu ada takut, karena Nabi itu memiliki sifat basariah. Tapi karena beliau itu melakukan perjalanan, menemui Allah itu ada pembimbing, lalu bertanyalah beliau kepada pembimbingnya, yaitu malaikat Jibril. Wahai Jibril, ini makhluk apa ini wahai Jibril? Dari sejak perjalanan kita, dia selalu membuntuti kita. Ketahui Muhammad, itu adalah jin ifrit. Nah, bacalah ini wahai Muhammad, maka jin itu akan hancur. Maka inilah doa yang diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah. Ya, mestinya kita, ya, kalau Ustadz anjurkan, nah kita mesti menghafal. Dan hafal itu, dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, doanya ya pendek yang diajarkan oleh Jibril bagi yang hafal gitu. Tentu pendek bagi yang hafalnya. A'udzu biwajhil karim wa bi kalimatillahi tammah. Allati la ujawizuhu nabirun wala fajirun. Min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma yarju fiha. Wa min syarri ma zarafil adu wa min syarri ma yakhruju minha. Wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarqil laili wan nahar ila tariqan yatlu bi khairi rahman. Setelah diajarkan Jibril kepada Rasul, Rasul hafal,
maka Rasulullah pun membacakan itu untuk jin ifrit, maka jin itu akan hancur. Ini suatu proses perjalanan yang selalu banyak tanjakan, banyak kerek-kerek tajam yang akan membuat kita bisa tergelincir dan tersandung. Perjalanan rohani seorang hamba untuk menemui Tuhannya tentu banyak ujian dan godaannya. Walaupun banyak ujian dan godaannya, yang penting luruskanlah niat dan azam kita. Pasanglah kompas untuk berjalan dan menemui akan Tuhan. Jadi pengalaman-pengalaman rohani itu untuk menambah kekuatan rohani kita, bertambah yakin kita. Ya, tetapi bukan itu yang sebenarnya. Itu proses tarekat namanya. Ya, kalau proses hakikat tidak ada lagi pengalaman-pengalaman rohani itu. Karena pengalaman rohani itu untuk menghantarkan makna yang sebenarnya. Ya, makna yang sebenarnya tadi itu adalah di mana kita telah mampu memandang dan menyaksikan Allah pada segala yang wujud, pada segala yang zahir, pada segala yang nyata, dalam rupa yang berbeda, dalam wujud yang lain, baik pada alam maupun pada diri. Nah, inilah iqra ke dalam diri yang sebenarnya. Itulah yang diajarkan Nabi kepada kita. Ustaz, izin tanya Ustaz. Tadi Ustaz bilang dalam perjalanan rohani itu kita harus punya kompas, Ustaz. Iya. Nah, apa yang menjadi kompas kita untuk berjalan menuju Allah itu, Ustaz? Iya. Kompas kita tadi itu tetap adalah Tuhannya. Jadi jangan ada hati, jangan ada niat, jangan ada azam kita itu mencari sesuatu yang lain selain daripada Allah. Makanya Allah bilang, wa alla istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang istiqomah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjukku untuk mencari dan menemui aku, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka aku bukakan bagi dirinya itu jalan-jalan aku, jalan-jalan petunjuk aku. Ketika aku telah bentangkan jalan petunjuk aku kepada dirinya, maka ketika itulah dia berjalan di atas jalan itu. Jadi kompasnya itu betul-betul niat kita itu terpatri hanya untuk Allah semata. Jadi jangan yang lain lagi. Itu maknanya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi tadi itu. Karena Allah itulah hakikat alam. Allah itulah hakikat kenikmatan. Allah itulah hakikat kemuliaan. Allah itulah hakikat dunia. Allah itulah hakikat namanya akhirat. Allah itulah hakikat surga dan Allah itu pula hakikat neraka. Jadi kuncinya, karena Allah itu adalah hakikatnya alam semesta, maka Allah itulah yang menjadi orientasi kita. Allah itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Inilah maknanya disampaikan oleh Nabi, kun ma'allah. Hiduplah kamu selalu beserta Allah. Mau sakit kita bersama Allah. Ya, sehat kita bersama Allah. Ya, susah kita bersama Allah. Senang kita bersama Allah. Hidup bersama Allah. Mati bersama Allah. Kita melihat bersama Allah. Mendengar bersama Allah. Duduk, diam, bergerak, semuanya bersama Allah. Jadi ketika hidup kita ini sudah terinstal bersama Allah, itulah yang membuat diri kita ini selalu ada kompasnya. Ya, kalau sudah bersama Allah sudah kompasnya, ngomong itu udah ada bandrolnya, melihat itu udah ada bandrolnya, mendengar juga ada bandrolnya, udah tertatah di situ. Ya, itu membuat diri kita ini selalu bisa terjaga daripada perbuatan dosa dan maksiat. Karena kita merasakan diri kita itu selalu bersama Allah, dikawal dan diteliti oleh Allah. Nah, jangankan kalam lisan, kalam batin pun juga begitu. Mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang terlontar dari lisanmu, yang terbit dari hatimu ini, melainkan telah ada yang menjaga akan dirimu. Tadi Ustaz bilang bahwa kompasnya adalah Allah. Ya. Sekarang kita dalam proses perjalanan menuju Allah. Ya. Dan yang dijadikan kompas Allah itu sendiri. Ya. Berarti kita belum kenal kompas kita aja, kita belum kenal Ustaz. Bagaimana kira-kira Ya. memahaminya itu Ustaz? Ya. Kalaupun kita belum kenal akan Allah, tapi kita yakin Allah itu ada. Kita yakin Allah itu wujud. Kita yakin Allah itu bersama kita. Makanya keyakinan itu yang mesti kita hidupkan di dalam diri kita. Bukankah Allah selalu mengutarakan kepada kita ini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin.
Sembahlah Tuhanmu yang kamu yakinin itu, sehingga betul-betul terbit di dalam hatimu suatu keyakinan. Jadi, walaupun dia belum menyaksikan Allah, dia belum mengenal Allah, tapi dia yakin Allah itu wujud, Allah itu ada, Allah itu hadir. Kalau Allah itu hadir, hadirnya Allah itu di depan kah, di belakang kah, kiri, kanan, atas, bawah. Yang penting kehadiran Allah itu bikuli sayin muhit. Kehadiran Allah itu meliputi segala yang ada, segala yang wujud. Ditanamkan dulu keyakinannya. Ini yang disebut namanya bermuraqabah. Muraqabah itu hadirnya perasaan hati dan jiwanya itu selalu bersama Allah. Ketika itulah Allah mengatakan, lanahdiyannahum subulana. Kami akan berikan jalan-jalan petunjuk kami kepada dirinya. Ketika itulah dia itu betul-betul menjadi orang yang patuh dan penurut saja. Sami'na wa ta'na di situ. Pada saat dia sudah sami'na wa ta'na, maka sami'na wa ta'na itu dia selalu berada di dalam pemeliharaan dan penjagaan Allah. Kenapa? Karena Allah waliyul mu'minin, Allah waliyul muttaqin, Allah waliyul muhsinin. Aku ini wali orang yang bertakwa, wali orang beriman, dan wali orang-orang yang berbuat baik. Jadi, apapun proses kita, itu adalah proses cerita dan sandiwara aku kepada dirinya, kata Tuhan. Maka inilah kuncinya Nabi menekankan kepada kita, kun ma'allah, hiduplah bersama Allah. Nah, kalau kita belum mampu hidup bersama Allah, karena kita belum mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna, tapi kita yakin, fakun ma'aman kana ma'allah. Maka carilah orang, ya, carilah guru, cari sahabat yang mana guru dan sahabatmu itu telah bersama Allah. Jadi kalau kita sudah menyumpai guru, menyumpai seorang ulama, dia telah bersama Allah, fa innahu yusiluka ilallah. Maka dialah yang akan membimbing kamu untuk bisa sampai kepada Allah dengan pengenalan yang sempurna. Sehingga pemahaman seorang salik, pemahaman seorang hamba untuk menemui Allah itu tidak seperti yang dia gambarkan selama ini. Dia menemui Allah, berlikuk dengan Allah, seolah-olah Allah dengan dirinya itu berjarak. Dia menemui Allah itu keluar dirinya, kayak dia menemui teman dan sahabatnya. Kalau dia menemui Allah seperti dia menemui sahabat dan temannya, tentu sesuatu hal yang salah dan keliru. Berjarak Allah itu dengan dirinya, padahal Allah itu telah menjadi akan rahasia diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Makanya menemui Allah itu syaratnya itu adalah mati sebenarnya. Itu yang diajarkan Nabi, mutu qabla an tamutu, matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Maka untuk mematikan diri, kenali dulu diri ini. Kalau kita tak kenal diri kita, bagaimana akan mematikan diri? Apanya mesti dimatikan? Wajib kita itu mematikan diri. Orang yang telah mati, baru dia dapat gelar almarhum, kata Ustaz. Dalam perjalanan Rasulullah berliqah dengan Allah, Ustaz. Itu awalnya kan ditemani Jibril, Ustaz, malaikat Jibril. Tetapi setelah Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak mampu lagi menemani Nabi Muhammad. Padahal malaikat Jibril ini kan statusnya sebagai perantara antara Allah dengan Nabi. Ustaz tadi malah bilang guru mursyidnya Nabi itu malaikat Jibril. Sekarang malaikat Jibril tidak mampu menemani Nabi untuk bertemu Allah. Nah, ini gimana penjelasannya, Ustaz? Iya. Jadi fungsi seorang mursyid itu hanya membimbing dia. Membimbing dan menuntun. Ketika dia telah membimbing dan menuntun bagaimana cara berjumpa Allah, bertemu Allah, maka pada saat itu maka dia memerintahkan, menyuruh daripada muridnya untuk langsung berjumpa dengan Tuhannya. Nah, kita lihat Rasulullah itu dibimbing oleh Jibril. Nah, sampai di mana batasnya Jibril membimbing, menuntun Rasulullah? Sampai di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itulah batas Jibril, ya. Disitulah Jibril mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ya, aku hanya sanggup menghantarkan dirimu ini pada makom ini. Sekarang engkaulah lagi untuk menemui Allah itu. Jadi disitulah lepasnya mursyid tadi. Disitulah lepasnya seorang guru pembimbing di situ.
Karena dia sudah membukakan pintunya, sudah membukakan jalannya. Ketika sudah terbuka pintu dan jalannya, maka Muhammad berjalan dengan sendirinya. Yang pertama. Yang kedua, itu pula lah batas perjalanan Jibril. Kalau dia masuk ke alam itu, maka dirinya akan lebur. Makna lebur itu kan makna kias. Di mana letak makna lebur itu makna kias? Karena Jibril itu asal kejadiannya daripada nur. Kalau asal kejadiannya pada nur, sekarang dia masuk ke alam nur, alam makrifat, maka ketika itu dirinya juga akan hancur dan lebur di sana. Itu makna kiasnya. Namun menemui Allah, ya, bermi'raj kepada Allah, setelah dibimbing dan dituntun, udah terang jalannya, kita lagi masing-masing untuk menemui Tuhan itu. Ibaratnya Pak Ardi ingin masuk ke rumah. Nah, sebelum masuk rumah ini terkunci pintunya. Sekarang Pak Ardi bawa kunci. Ada buka lah rumah itu di luar dengan memakai kunci. Setelah terbuka pintunya, Pak Ardi pun masuk, kuncinya pun tergantung di pintu itu. Tidak ada lagi bawa kunci lagi tuh. Karena tinggallah kunci. Karena kunci itu hanya pembuka. Seorang mursyid hanya dia menghantarkan pemahaman kita bagaimana cara berjumpa dengan Allah. Setelah itu lakukanlah perjalanan itu. Contoh, kita punya anak. Anak kita ini SD. Karena dia SD, tentu kita bimbing dia bagaimana cara sholat. Sholat maghrib nak 3 rakaat. Ya, sholat isya 4 rakaat nak. Diajari, kita imamnya. Nah, setelah kita ajari, kita imamnya, kita latih dia. Sekarang, walaupun dia tidak berimam dengan kita, walaupun kita tidak ada di rumah, masuk sholat maghrib, masuk sholat isya, dia sudah bisa melaksanakan itu sendiri. Tanpa ada imam di situ, tanpa ada ayahnya. Kenapa? Karena dia telah kita bimbing. Karena untuk menemui Allah itu masing-masing di sana. Jadi tugasnya guru, tugasnya pembimbing itu menuntun, membukakan jalan sebenarnya. Setelah terbuka jalannya menemui Allah, maka berjalanlah menemui Allah itu dengan sendirinya. Karena masing-masing kita itu punya tanggung jawab yang sama di hadapan Allah. Mempertanggungjawabkan sebagai pemegang amanah rahasia Tuhan. Tadi Ustaz juga bilang kalau mau bertemu Allah itu kita harus mati dulu, Ustaz. Berarti tadi malaikat Jibril udah tidak bisa. Terus kita harus mati lagi. Berarti tidak ada yang bisa bertemu Allah. Atau bagaimana maksudnya itu, Ustaz? Iya. Makanya pertemuan Allah dengan Rasulullah, dengan Jibril, ini kan cerita syariat sebenarnya. Cerita syariat yang menghantarkan kita bagaimana cara berjumpa dengan Allah. Makanya ada pembimbing, ya, ada pula yang akan dijumpai. Namun makna hakikat yang sebenarnya, ya, untuk berjumpa Allah tadi, itu hakikatnya adalah mematikan akan diri. Di mana mematikan diri tadi itu? Mati itu kan ada 2 hal. Ada mati syariatnya, ada mati hakikatnya. Sekarang yang mati syariat itu selalu orang memahami adalah berpisahnya ruh dengan jasad. Ya. Apakah ketika dia berpisahnya ruh dengan jasad dia telah mengenal Allah? Belum tentu. Makanya makna hakikat yang mesti dipahami. Di samping makna syariat. Makna hakikat itu mati sebelum habisnya usia umur. Mati sebelum habisnya usia umur, itu maksudnya yang kita matikan itu, kita ini hidup, tapi yang kita matikan itu adalah rasa keakuan diri kita yang merasa diri kita itu yang ada. Jadi keakuan diri itu yang mesti dibunuh. Ketika keakuan diri kita telah kita bunuh, yang sifat kita telah kita bunuh, maka pada saat itu yang wujud hanya Allah, yang bersifat hanya Allah. Kalau yang wujud hanya Allah dan bersifat hanya Allah, ketika itu kita telah menemui Allah sebenarnya itu. Kita telah berlikuk dengan Allah itu yang hakikinya. Kenapa? Karena diri kita nggak ada. Makanya pada saat kita belum mengenal Allah, kita merasa diri kita ini adalah hak kita. Namun setelah kita tersadar, ini bukan hak kita, ini adalah haknya Allah, disitulah bahasanya kita bunuh diri kita. Makna lebih dalam, apa yang mesti dibunuh? Diri kita ini dari sejak awalnya nggak pernah ada gitu. Tapi kenapa dibunuh? Karena ada keakuan di situ. Wujudu kazanbun itu yang mesti dibunuh. Makanya Nabi
setelah memahami bahwa dirinya tidak ada yang ada hanya Allah, disitulah petunjuk itu diberikan Tuhan pada dirinya. Bahwa ya Allah itu adalah dirinya sendiri. Tidak dari siapa-siapa. Namun ini adalah cerita ya untuk umatnya. Bagaimana umatnya itu bisa meniru dan meladani Rasulullah untuk bisa berlikok dan berjumpa dengan Tuhan. Jadi proses bertemu Allah itu bukanlah seperti yang dibayangkan sebelumnya bertatap mukanya antara seseorang dengan orang yang lain. Bukan seperti Tetapi itu. menyadari sebetulnya Ustaz ya, sadar kita bahwa diri kita tidak ada, yang ada Allah. Itulah yang disebut pertemuannya Ustaz ya. Itu dan pertemuan tadi itu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Pak David. Silakan Pak. Ada Pak Faizal, ada tanya Pak. Minum dulu Ustaz, sebelumnya Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz telah memberikan kesempatan kepada saya Ustadz. Yang saya tanyakan Ustadz, Sidratul Muntaha itu kan artinya kesadaran yang tinggi. Bagaimana kita membedakan antara kesadaran tinggi dengan zuk Ustadz? Ya, kalau zuk itu namanya pengalaman rohani namanya. Itu rasa. Sidratul Muntaha, kesadaran yang tinggi itu yang betul-betul yang telah terbit di dalam diri kita, bahwa diri kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Ketika diri kita itu tidak ada, yang ada hanya Allah, disitulah makna sadar kita bahwa diri kita itu sejak mula adanya tidak pernah ada. Paham kita, mengerti kita, diri kita sejak mulanya tidak pernah ada, itu maknanya telah muncul namanya kesadaran tinggi pada diri kita itu, bahwa diri kita tidak pernah ada, yang ada hanya Allah. Kalau zuk itu ketika kita berzikir, perjalanan rohani gitu Ustaz. Iya, perjalanan rohani atau berzikir itu namanya zuk namanya. Ada pengalaman batin namanya. Apakah ketika melakukan perjalanan batin itu kita sadar atau bagaimana Ustaz? Sebagai contoh ketika Rasulullah dia melakukan mi'raj, saat itu kan sadar. Apakah itu dikatakan dengan zuk juga Ustaz atau bagaimana Ustaz? Iya, itu disebut juga namanya perjalanan rohani. Ya, kalau kitanya. Kalau Nabi itu tidak disebut namanya perjalanan rohani, itu kesadaran. Ya, betul-betul prosesnya itu zahir di luar artinya tidak mimpi gitu, di luar mimpi namanya sadar ya. Kalau kita kadang-kala kan bisa mimpi, ya bisa dalam kesan zikir. Kalau Nabi itu betul-betul proses berjalan ya. Itu namanya zuk namanya. Kalau kita, kalau Nabi berjalan itu diperjalankan. Diperjalankan beda sama kita Ustaz ya. Diperjalankan berbeda dia. Dalam perjalanan batin seorang hamba ingin berjumpa dengan Allah Ustaz, dia melakukan yang seperti Ustaz sampaikan, melakukan amalia, dia bermakrifat kepada Allah gitu Ustaz. Namun sebelum dia berjumpa dengan Allah, dalam perjalanan dia itu meninggal dia Ustaz. Apakah dia sampai dia berjumpa dengan Allah atau tidak sampai Ustaz? Atau bagaimana Ustaz? Iya. Tetap sampai dia. Makanya disitulah letaknya Allah mengatakan walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk berliku dan menemui akan diriku, maka aku bukakan jalannya kepada aku. Aku bentangkan jalan petunjuk itu untuk dirinya, bagaimana dia sampai kepada aku. Namun ketika dia telah melakukan namanya perjalanan tadi, lalu dia meninggal dalam perjalanan, apakah dia tidak sampai atau tidak sampai? Tetap dia itu sampai. Kenapa? Karena proses perjalanan dia itu proses tajrid namanya. Jadi kesadaran seseorang untuk bisa sampai kepada Tuhan, kesadaran seseorang untuk menemui akan Tuhan, itu pada dirinya itu sudah terjadi namanya tajrid. Tajrid itu rohaninya ditarik Tuhan. Jadi kalau Allah ingin menjadikan hambanya menjadi kekasihnya, ya, maka Allah bukakanlah ya petunjuk kepada dirinya. Maka ketika itu dalam bahasa tauhidnya dia sedang ditarik Allah rohaninya. Jadi dia tetap sampai di sana. Ya baik Ustadz, terima kasih atas penjelasan waktu dan penjelasannya untuk kami semua. Semoga apa yang Ustadz sampaikan kami dapat semua memahami atas hidayah Amin, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekian dulu bincang-bincang tauhid kita episode 11 kali ini. Kita
Kita sampai jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya, sampai.